Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita tidak hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa berjumpa di majlis pembacaan kitab Situ Durar min Usuli Ahli al-Asar karya Syekh Abdul Malik Al-Rabatani hafizallahu taala Al-Jazairi. Pembahasan kita adalah 6 pokok prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah kita baca, pokok yang pertama adalah tauhid. Inilah yang bisa menyelamatkan seorang di dunia dan di akhirat. Lalu pokok yang kedua adalah at-tariqu wahid. Jalan kebenaran itu hanya ada satu. Ini adalah keyakinan kita bahwasanya kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu hanya ada satu. Dari berbagai kelompok dan aliran pemikiran dalam Islam, wajib kita untuk berupaya, wajib kita meyakini kebenaran itu hanya satu, dan wajib bagi kita untuk mencari kebenaran itu seperti apa. Tidak boleh seseorang dia memiliki prinsip pokoknya semua ajaran itu benar selama masih sama-sama sholatnya menghadap Ka'bah misalnya. Apapun akidahnya pokoknya benar semuanya. Ini anggapan yang keliru. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka akan kita lanjutkan pada malam hari ini pokok yang ketiga, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seperti sebelumnya juga kita akan baca sedapatnya saja karena kita targetkan ini selesai dalam 6 pertemuan. Maka kita di pertemuan yang ketiga membahas pokok yang ketiga. Langsung saja kita baca nanti sampai mana nanti di waktu Isya kita akan berhenti di situ. Kata penulis hafizahullah taala di halaman 53 ya. Halaman 53, al-aslu as-sadisu. Pokok yang ketiga. Ittiba'ul kitabi was sunnati ala fahmi salafis salih. Inilah dia prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengikuti pemahaman para salafus salih. As-salaf secara bahasa adalah para pendahulu, orang-orang terdahulu. Nabi yang mengatakan, ni'mas salaf ana, sebaik-baik salaf itu adalah aku, kata Nabi. Ya, sebaik-baik pendahulu adalah aku. Maka orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf disebut sebagai salafi, yaitu orang yang dalam praktek agamanya mengikuti orang-orang terdahulu. Itulah dia Nabi dan para sahabat. Maka ini prinsip kita yang ketiga Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kita jelas meyakini Alkitab yaitu Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pokok ajaran Islam. Namun ulil absar ya, ketua JIL di zaman dulu sekarang jadi ketua PBNU ya, yang dia mengatakan tidak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah itu dipahami dengan pemahaman orang-orang terdahulu. Makanya terakhir mencuat ketika dia membolehkan perusakan lingkungan. Nah, ini dia prinsip Wahabi menurut ulil, itu adalah orang yang tidak mau mengotak-atik sesuatu. Ini Wahabi katanya. Wahabi itu tidak mau mengotak-atik Al-Quran, tidak mau mengotak-atik Sunnah. Dia punya prinsip seperti itu. Lingkungan itu boleh diotak-atik, sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah itu harus diotak-atik. Kalau prinsipnya ulil absar Abdallah seperti itu.
Maka kita lihat bagaimana harusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mendudukkan hal tersebut. Kita baca kata Syekh Abdul Malik Al-Ramadhani, "Innal ladzi lam yakhtalif fihi al-muslimun qadiman wa hadisan huwa anna at-tariqa allazi irtadahu lana rabbuna huwa tariqul kitab was sunnah." Sesuatu yang ini tidak ada perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, baik itu generasi belakangan atau generasi terdahulu. Ini sesuatu kesepakatan bahwasanya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua itu adalah jalan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini jelas. Fa ilaihi yuradduna wa minhu yasturun. Kita semua akan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dari sanalah kita bertitik tolak. Ya, kita akan pulang ke sana dan dari sanalah kita bertitik tolak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun wa in ikhtalafu fi wujuhil istidlal bihima. Yang menjadi titik perdebatan itu adalah wajhul istidlal. Bagaimana kemudian berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Disitulah kemudian letak perbedaannya, bagaimana memahaminya. Masalah apakah kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini sepakat. Jelas, Al-Quran, Sunnah itu pegangan kita. Ya, meskipun diselisihi juga sebetulnya. Tapi tidak teranggap penyelisihan ini adalah orang-orang yang disebut sebagai Quraniyun. Ya, ada kelompok sekte di India namanya Quraniyun, dia menolak hadis. Ini tidak teranggap lagi sebagai seorang muslim sebetulnya. Dia mengatakan kami cukup dengan Quran, tidak mau menerima hadis. Nah, tidak teranggap penyelisihan ini, dan bahkan mungkin tidak teranggap sebagai golongan dalam Islam karena sudah keluar dari Islam seperti ini. Maka yang menjadi poinnya adalah masalah Al-Quran dan Sunnah ini jelas disepakati. Yang membedakan itu adalah bagaimana berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu, yang turunannya adalah bagaimana memahaminya. Ya, bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah ini yang berbeda-beda. Zalik li'anna Allah dhamin al-istiqamata limutbi'il kitabi faqala ala lisani mu'mini al-jinni. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin keistiqomahan itu, atau ya keistiqomahan, kelurusan dalam beragama itu akan didapati oleh orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Allah jelaskan hal ini melalui lisannya para jin yang beriman. Ya, dalam surah Al-Ahqaf Allah kisahkan tentang perkataan sebagian jin ada yang beriman. Dia mengatakan, "Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim." Wahai kaumku, ya, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, yang kitab tersebut membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang memberikan petunjuk kepada kebenaran dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, ke jalan istiqomahan, ke jalan keistiqomahan. Nah, yang menjadi pelajaran di sini adalah ini Allah mengutipkan perkataan jin ketika jin dia mendengar Al-Quran, dan Allah benarkan tentunya ketika jin mengatakan Al-Quran itu bisa menunjuki seseorang kepada jalan yang lurus. Demikian juga orang-orang yang mengikuti Rasul. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasul, Allah sebutkan di antara buah orang-orang yang mengikuti Rasul itu adalah wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Bahwasanya Nabi Muhammad itu dia betul-betul menunjukkan manusia itu kepada jalan yang lurus. Jadi sama, Al-Quran dan As-Sunnah itu kalau diikuti akan mengantarkan kepada siratal mustaqim atau tariqil mustaqim. Sama ya, sama-sama jalan yang lurus. Nah, perhatikan kemudian apa poinnya, apa hubungannya dengan salafus saleh, 2 poin di awal tadi di sini. Kata Syekh Abdul Malik, lakin allazi ja'ala al-firaqa al-islamiyyata tanharifu 'an as-sirat huwa ighfaluha ruknan salisan ja'a tanwihu bihi fil wahyaini jami'an ala wa huwa fahmus salafus salih
lil kitab was sunnah. Akan tetapi yang menyebabkan adanya berbagai kelompok di dalam tubuh umat Islam adalah dan sebab mereka menyeleweng dari jalan yang lurus itu disebabkan karena mereka lalai dari rukun yang ketiga. Jadi maksudnya harusnya orang itu kalau dia mengikuti as-sunnah harusnya jalan yang lurus. Kalau orang dia mengikuti Al-Quran harusnya jalannya sudah lurus. Tapi kenapa dalam prakteknya kita perhatikan berbagai kelompok, 73 kelompok yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mereka semua berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Klaim mereka adalah landasan kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Padahal sebetulnya kalau klaim Allah, kalau penjelasan dalam Al-Quran dan dalam penjelasan dalam Al-Quran, kalau orang itu dia mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasul, mengikuti Sunnah, harusnya jalannya lurus. Dia mengikuti Shiratal Mustaqim. Tapi prakteknya di lapangan tidak. Apa sebabnya? Inilah dia kata Syekh, huwa ikhfaluha ruknan salisan. Karena mereka itu melalaikan rukun yang ketiga tadi. Ya, rukun yang ketiga yang penyebutan atau peringatan tentang rukun yang ketiga ini terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa itu? Wa huwa fahmus salafi as-salihi lil kitab was sunnah. Itulah dia pemahaman salafus salih terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang kedua adalah hadis, yang ketiga yang kita butuhkan adalah pemahamannya. Pemahamannya itu harus benar dengan standar pemahaman para salafus salih. Baik, kita lanjutkan. Waqad ishtamalat suratul Fatihati ala hadhihi al-arkani salasati fi akmalil bayan. Tentang tiga hal ini itu telah terkandung di dalam Al-Quran. Ya, tiga rukun ini sudah terkandung di dalam Al-Quran yang penjelasannya itu sudah sempurna sebetulnya. Kita lihat dalam surah Al-Fatihah Allah sebutkan ihdinas siratal mustaqim. Kita diajarkan untuk meminta kepada Allah, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Ishtamala ala ruknail kitab was sunnah. Ya. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Artinya secara otomatis kita itu meminta kepada Allah, ya Allah berikan kami kemampuan untuk mengikuti Al-Quran dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti As-Sunnah. Karena kita lihat tadi dua ayat sebelumnya yang dibawakan dalam surah Al-Ahqaf dan surat Asy-Syura tadi, Allah kaitkan kalau mengikuti Al-Quran akan sampai kepada Shiratal Mustaqim, kalau mengikuti Nabi akan sampai kepada Shiratal Mustaqim. Sehingga pada hakikatnya ketika kita meminta dalam surah Al-Fatihah ihdinas Shiratal Mustaqim, kita meminta kepada Allah untuk diberikan kemampuan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah disebutkan dua rukun tadi ya, Al-Quran dan As-Sunnah sudah tercakup pada doa ihdinas Shiratal Mustaqim. Lalu bagaimana dengan rukun yang ketiga, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman salafus salih? Terdapat pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa itu Shiratal Mustaqim? Itulah dia jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Maka disinilah pemahaman salafus salih itu, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Maka ayat ini kata penulis ishtamala ala fahmi salaf li hadzal sirat. Ya, ayat ini memberikan faedah tentang butuhnya kita terhadap pemahaman salaf. Ma'anahu la syakka ahadun fi anna man iltazama bil kitabi wa sunnah faqad ihtada ila siratal mustaqim illa annahu lima kana fahmun nas lil kitabi wa sunnah as-sahih wa minhu as-saqim. Ya, lamma kana
fahmun nas lil kitab wa sunnah minhu sahih wa minhu saqim. Ya, meskipun realitanya kita menyaksikan bahwasanya manusia ketika dia berupaya memahami Al-Quran dan As-Sunnah, di antara pemahaman mereka ada yang pemahamannya benar, ada pemahamannya ada yang keliru, minhu sahih, minhu saqim, ada yang tidak benar pemahamannya. Maka hal ini berkonsekuensi kepada rukunan salisan li raf'il khilaf, ya. Ini berkonsekuensi bahwasanya kita membutuhkan rukun yang ketiga supaya tidak ada perselisihan di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Ala wa huwa taqyidu fahmil khalaf bi fahmis al-aslaf. Yaitu apa itu dari rukun yang ketiga supaya tidak ada perselisihan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu kita harus mengaitkan antara pemahaman orang-orang belakangan dengan pemahaman orang-orang yang terdahulu. Ya, kita harus mengaitkan antara pemahaman orang-orang yang belakangan dengan pemahaman orang-orang terdahulu. Baik, di situ ada perkataan Ibnu Qayyim. Kita lewati saja. Ya, intinya di sini sama. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya ya di dalam kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, di situ dibutuhkan pemahaman ya, atau kita baca intinya di sini ya. Di kalimat terakhir di halaman 54 di paragraf pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Walihaza fassara as-salafu as-siratal mustaqima wa ahluhu bi Abi Bakrin wa Umar wa ashabi Rasulillah SAW." Ya, intinya di sini para ulama dari kalangan salaf mereka menafsirkan siratal mustaqim dan orang-orang yang menempuh siratal mustaqim tersebut dengan ditafsirkan dengan Abu Bakar, Umar dan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, di situ inti perkataan dari Ibnu Qayyim. Baik, kita baca yang paragraf berikutnya saja. Kata Syekh Abdul Malik rahimahullah hafizahullah, wa fi hadza tansisu minhu rahimahullah taala ala anna afdala min an'amillahi alaihi bil ilmi wal amal hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini terdapat tansis, yaitu penegasan bahwasanya dari semua orang yang Allah berikan nikmat berupa ilmu dan amal, yang paling utama itulah dia para sahabat Rasulullah SAW. Ya, Allah memberikan nikmat berupa ilmu dan amal kepada hamba-hambanya. Dari seluruh hamba yang mendapatkan keutamaan ilmu dan amal tersebut, yang berada pada tingkatan teratas kemuliaan yang paling besar itulah dia para sahabat Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Li'annahum syahidut tanzila. Mereka menyaksikan bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syahidu min hadi Rasulullah SAW al-Karim ma fahimu bihi ta'wil as-salim. Dan mereka juga menyaksikan bagaimana petunjuk Nabi SAW yang mulia tersebut secara langsung. Yang mereka memahaminya dengan pemahaman yang selamat. Yang mereka mampu memahami petunjuk tersebut dengan pemahaman yang selamat, yang lurus. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Inti dari paragraf ini, poin penting dari paragraf ini terdapat pada perkataan Abdullah bin Mas'ud berikut. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyustanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari jalan, barang siapa di antara kalian yang ingin mencari jalan, maka hendaknya dia menggunakan jalannya orang-orang yang telah mati. Siapa itu orang-orang yang telah mati? Yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud adalah para sahabat. Barang siapa yang ingin mencari jalan, maka tempuhlah jalan para sahabat.
Fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah. Karena orang-orang yang masih hidup, mereka itu tidak ada jaminan mereka akan selamat dari fitnah. Tidak akan ada jaminan mereka itu selamat dari fitnah. Orang-orang yang masih hidup, maksudnya generasi setelah sahabat. Ulaika ashabu Muhammad. Yang aku maksudkan adalah mereka, yaitu para sahabat Muhammad SAW. Kanu afdalu hazihil ummah. Lihat, perhatikan di sini kata Abdullah bin Mas'ud, para sahabat itu mereka adalah orang yang paling utama di tengah-tengah umat ini. Wa abarraha quluban. Mereka adalah, berarti dari afdal ya, afdal hazihil ummah, mereka adalah yang paling afdal di tengah-tengah umat ini. Wa abarraha quluban, mereka adalah orang-orang yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, dan mereka adalah orang-orang yang paling sedikit takallufnya dalam hal beragama. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Mereka adalah sekelompok kaum, sekelompok orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya. Wa iqamati dinihi. Sekelompok orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agamanya. Maka inilah di antara keutamaan para sahabat. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabi. Ya, jadi para sahabat itu hidup di zaman dulu, berdekatan dengan nabi, berjumpa dengan nabi, itu bukan hanya kebetulan, tapi sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia paling mulia agar bisa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat Abdullah bin Mas'ud terkait para sahabat, fa'rifu lahum fadlahum. Yang pertama, ketahuilah tentang keutamaan mereka, yaitu para sahabat. Wattabi'uhum fi asarihim. Yang kedua adalah ikutilah jejak mereka. Wattamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim. Dan berpegang teguhlah kalian dengan akhlak mereka dan dengan bagaimana mereka beragama, dengan metode mereka beragama seperti apa. Pegang teguhlah cara mereka tersebut. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim. Karena para sahabat itu mereka berada di atas petunjuk yang lurus, berada di jalan yang lurus. Maka inilah dia di antara dalil tentang kenapa kita itu harus berupaya memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para salafus salih. Perkataan Abdullah bin Mas'ud yang lainnya, ini juga perkataan yang terkenal, mengandung banyak faedah, silakan disimak. Kata Abdullah bin Mas'ud, Inna Allah nazara fi qulubil ibad. Allah melihat ke hati para hamba-hambanya. Maka berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud di sini, qulubil ibad itu umum, tidak hanya hatinya umat belakangan, yaitu umat Muhammad, tapi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia hatinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Yang pertama kata Abdullah bin Mas'ud, Allah mendapati dari seluruh hati umat manusia tersebut, hati yang paling baik itu adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad untuk dirinya. Fabta'asahu bi risalatihi, dan Allah mengutus Muhammad untuk membawa risalah darinya. Ini yang pertama, ya, dilihat seluruh manusia hati siapa yang paling baik, itulah di hatinya Muhammad SAW. Lalu yang kedua yang menjadi pelajaran kita di sini adalah summa nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah kembali melihat kepada hati hamba-hambanya, hati seluruh manusia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipilih Muhammad tadi, setelah didapati hati Muhammad yang paling baik, fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati hatinya para sahabat itu merupakan hati yang paling baik di antara seluruh hamba-hambanya.
faja'alahum wuzara'u nabihi, maka Allah menjadikan mereka para sahabat ini sebagai penolong nabinya. Maka ini yang tadi saya katakan, hadirnya para sahabat di dekat Nabi SAW di zaman itu, di tempat itu, bukan kebetulan, tapi sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu hati-hati mereka itu adalah hati-hati yang paling baik. Allah takdirkan mereka untuk lahir di sana, hidup di tempat itu, dalam rangka menolong Nabi Muhammad SAW. Yuqatiluna ala dinihi, yang para sahabat yang memiliki hati-hati terbaik inilah yang mereka itu berperang demi agama Allah. Nah, yang menjadi intinya lagi di sini, fama ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh para sahabat, ya bahasanya di sini Abdullah bin Mas'ud adalah kaum muslimin. Apa yang dilihat baik oleh kaum muslimin sebagai sebuah kebaikan, maka itulah dia kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan sebagai al-muslimun di situ adalah para sahabat Nabi. Ya, maka sesuatu yang dinilai baik di sisi para sahabat itu pasti adalah sebuah kebaikan di sisi Allah. Artinya standar kebaikan itu adalah apa yang dinilai baik oleh para sahabat. Itulah dia kebaikan. Karena Allah tidak akan membiarkan para sahabat itu bersepakat di atas sebuah kejelekan, tidak mungkin. Jelas ada sahabat dia berbuat salah, itu jelas. Namun ini pada level personal. Adapun pada level keseluruhan secara mutlak, para sahabat keseluruhan tidak mungkin para sahabat itu berselisih, tidak mungkin para sahabat itu bersepakat atas sebuah kejelekan. Inilah yang dibahasakan dengan para ulama, para sahabat itu maksum. Para sahabat tidak mungkin mereka berbuat kesalahan. Apa maksudnya tidak mungkin berbuat kesalahan? Pada level keseluruhan, tidak mungkin sahabat itu dia berbuat satu kesalahan didiamkan oleh sahabat yang lainnya, tidak mungkin. Adapun pada level individu jelas, ya semua kita berbuat salah, termasuk para sahabat, mereka punya dosa, punya kesalahan, jelas. Namun yang dibahas di sini adalah pada level kesepakatan. Tidak mungkin para sahabat itu mereka bersepakat berbuat kesalahan. Artinya apa? Yang menjadi standar kebaikan itu adalah apa-apa yang dianggap oleh para sahabat sebagai sebuah kebaikan, pasti itu sebagai sebuah kebaikan. Wa ma ra'au sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'. Dan apa yang dinilai jelek oleh para sahabat, maka pasti di sisi Allah SWT itu adalah sebuah kejelekan. Sehingga yang menjadi standar sekali lagi adalah para sahabat. Ini rukun yang ketiga. Kita jelas sepakat tentang Al-Quran dan As-Sunnah, namun ada rukun ketiga yang kita butuhkan di situ adalah pemahaman para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami hadis ini, bagaimana para sahabat memahami ayat ini, itu yang menjadi pegangan kita. Ya, sehingga inilah yang diserang oleh orang-orang liberal. Sudah dari pokoknya saja sudah mereka serang. Yaitu pokoknya apa? Memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu harus dengan pemahaman para sahabat. Ini sudah mereka anulir. Tidak bisa kita pakai pemahaman para sahabat. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu harus diupdate terus. Ini pemahamannya orang-orang liberal. Sehingga dari sisi pokoknya saja rumusnya sudah tidak sama. Ya, bagaimana lagi dengan perkara-perkara cabang? Kemudian kita baca di situ perkataan Al-Imam Ahmad. Qala Al-Imam Ahmad di halaman 54 yang paling bawah, kata Imam Ahmad, usulus sunnah indana at-tamassaku bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW wal i'tida'u bihim. Pokok dari as-sunnah, ya pokok dari as-sunnah, apa maksud as-sunnah di sini? Aqidah, ya. Di zamannya Imam Ahmad yang dimaksudkan dengan as-sunnah itu adalah aqidah. Pokok akidah, pokok keyakinan indana menurut kami adalah berpegang teguh dengan akidahnya sahabat Rasul SAW dan mengikuti mereka. Ya, berpegang teguh dengan apa-apa yang dipegang dalam hal akidah, maksudnya berpegang teguh dengan apa-apa yang dipegang oleh sahabat-sahabat Rasul SAW dan juga mengikuti mereka. Maka disinilah perkataan Imam Ahmad yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya penting bagi kita atau wajib bagi kita juga untuk
berpegang teguh terhadap apa-apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian paragraf berikutnya di halaman 55. Wa man haziya biridallahi min ba'dihim fal-i'tida'uhu. Barang siapa yang dia berhasrat, berkeinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah min ba'dihim, setelah para sahabat tersebut, maka hendaknya seseorang tersebut dia mengikuti jalan mereka, mengikuti petunjuk mereka, itu mengikuti petunjuk para sahabat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah, Muhajirin wal Ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqun al-awwalun, yang pertama masuk Islam, yang pertama lagi awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihat di sini jelas sekali Allah menyampaikan kepada kita yang mendapatkan keridhaan Allah itu siapa? Yang pertama adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Yang pertama lagi awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ini mendapatkan keridhaan Allah, yang pertama. Yang kedua, wallazina tabauhum bi ihsanin. Yang mendapatkan ridho Allah yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu mengikuti para sahabat. Kemudian, waqad jaa tahdidu zaman salaf allazi la tajuzu mukhalafatuhum bi ihdasi fahmin lam yafhamuhu fi hadis Ibnu Mas'ud. Mengenai batasan as-salaf, ya. Siapa yang disebut sebagai as-salaf, orang-orang terdahulu, itu batas zamannya di mana? Karena kita berbicara tentang orang-orang terdahulu, maka ini berbicara tentang dimensi waktu. Batasan waktunya mana? Yang kita itu tidak boleh menyelisihi pemahaman mereka, ya, tidak boleh membuat pemahaman baru di luar pemahaman mereka. Batasnya yang mana? Maka ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi SAW pernah bersabda. Kata Nabi SAW, khairun nas qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Itulah para sahabat. Summa allazina yalunahum, lalu generasi setelah mereka, itu generasi tabi'in. Summa allazina yalunahum, baru generasi ketiga, generasi tabi'ut tabi'in. Inilah dia batasnya, yang disebut sebagai salaf, yang kita diperintahkan mengikuti pemahaman mereka. Makanya Nabi kemudian setelah berakhir 3 generasi ini, Nabi sebutkan tentang jeleknya generasi berikutnya. Summa yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Lalu setelah itu, setelah berakhir 3 generasi awal Islam yang disebut sebagai generasi salaf ini, akan datang sekelompok kaum yang persaksian mereka itu akan mendahului sumpah mereka, dan sumpah mereka akan mendahului persaksian mereka. Artinya apa yang mereka persaksikan dan apa yang mereka sumpahkan itu tidak berkecocokan. Yang ini dalam konteks celaan. Yang hal ini tidak terjadi pada 3 generasi terbaik ini. Pada generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang Nabi puji, tidak terdapat hal-hal seperti yang tadi. Ya, orang yang tidak berkecocokan antara persaksian dan sumpahnya. Al-Imam Abdul Hamid bin Badis rahimahullah pernah berkata, al-Islamu innama huwa fi kitabillah wa sunnati Rasulillah SAW. Islam itu adalah apa-apa yang terdapat dalam kitabullah, itu dalam Al-Quran, apa-apa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah, wa ma kana alaihi salafuha min ahli al-quruni salasah al-mashhudi lahum bil khairiyah ala lisani sadiq al-masduq. Ya,
Islam itu apa? Yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang berikutnya, wa ma kana alaihi salafuha min ahlil qurun as-salasa. Lalu yang ketiga adalah Islam itu adalah agama yang dipraktekkan oleh para salafnya, ya, dari umat ini, yaitu 3 generasi yang Nabi sebutkan tentang kebaikan mereka. Ya, yang Nabi sebutkan tentang kebaikan mereka yaitu 3 generasi yang tadi sudah kita baca hadisnya. Maka inilah dia al-Islam menurut Al-Imam Abdul Hamid bin Badis. Islam itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan yang kedua adalah pemahaman Salaful Ummah. Baik. Kemudian kita melompat saja ke halaman 56 tentang hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, ya, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Luhai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Abdullah bin Luhai, pernah berdiri di hadapan kami. Kata Muawiyah, ala inna Rasulullah SAW qama fina. Pada suatu hari Nabi SAW pernah berdiri di hadapan kami. Lalu Nabi berkata, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala sintai wa sab'ina millatan. Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan ketahuilah, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, hanya satu yang di surga, wahya al-jamaah. Yang satu itu adalah dia al-jamaah. Nah, yang menjadi pelajaran yang ingin saya highlight di sini adalah tentang satu golongan yang di surga itu, ya, di sini disebutkan sebagai al-jamaah dalam salah satu riwayat Abu Daud. Namun dalam riwayat yang lainnya yang juga dinilai sahih oleh para ulama, ya, kita baca di paragraf berikutnya. Dalam riwayat Al-Hakim, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi wasfi al-firqatin najiyah. Ya, perkataan Nabi SAW tentang siapa satu kelompok yang selamat ini, yang dia akan langsung masuk surga tersebut. Nabi sebutkan kalau dalam riwayat Imam Hakim adalah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Satu golongan yang selamat itu adalah golongan yang dimana aku dan para sahabatku berdiri di atasnya pada hari ini. Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Itulah dia golongan atau jalan yang aku dan para sahabatku berdiri di atasnya saat ini. Sehingga itulah dia satu kelompok yang akan Allah selamatkan tersebut. Itulah mereka yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahamannya Nabi SAW dan para sahabat beliau. Kemudian terakhir saya sampaikan kesimpulannya saja di halaman 57. Di situ ada bagian tatbiq, ya, contoh penerapan prinsip ini, bahwasanya kita dalam Al-Quran, memahami Al-Quran dan As-Sunnah butuh pemahaman para salafus saleh, butuh pemahaman para sahabat. Ada riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Ajuri dari Al-Muhtadi. Al-Muhtadi itu adalah imam atau putra dari Khalifah Al-Wasiq. Ya, Khalifah Al-Wasiq adalah khalifah yang terakhir yang membebaskan Imam Ahmad dari penjara setelah Imam Ahmad lama di penjara karena beliau kekeh mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Maka di zaman Khalifah Al-Wasiq, ya, singkat cerita, Imam Ahmad itu dikeluarkan
dari penjara. Setelah lama Imam Ahmad di penjara, maka kemudian diperjumpakan oleh Khalifah Al-Wasiq, diberikan ruang untuk berdebat antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat yang mempengaruhi khalifah ketika itu bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka diperdebatkan. Nah, yang menjadi pelajarannya di sini adalah perkataan Imam Ahmad. Silakan lihat di halaman 57 yang bawah. Kata Imam Ahmad, "Akhbirni an hadzal amri allazi tad'u an-nasa ilaihi. Asyai'un da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tolong jawab aku, kata Imam Ahmad. Yang kamu dakwahkan itu, pemahaman sesatmu itu, apakah itu adalah sesuatu yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ibnu Abi Duat mengatakan tidak. Lalu kata Imam Ahmad, "Fasyai'un da'a ilaihi Abu Bakr As-Siddiq ba'dahu." Apakah itu sesuatu yang didakwahkan oleh Abu Bakar? Tidak, kata Ibnu Abi Duat. Apakah itu sesuatu yang didakwahkan oleh Umar? Kata Imam Ahmad bertanya. Dijawab oleh Ibnu Abi Duat, tidak. Dia terus bertanya, apakah itu didakwahkan oleh Utsman? Apakah itu didakwahkan oleh Ali bin Abi Thalib? Terus dijawab oleh Ibnu Abi Duat, tidak. Maka Imam Ahmad kemudian mengatakan, "Fasyai'un lam yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakrin wala Umar wala Utsman wala Aliun tad'u anta an-nas ilaihi." Ya. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Nabi, tidak didakwahkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bagaimana mungkin kamu berani mendakwahkan hal tersebut? Ya, silakan, ada percakapan yang menarik sebetulnya setelahnya, namun karena keterbatasan waktu, yang menjadi poinnya di situ adalah lihat bagaimana Imam Ahmad menjadikan standar itu adalah Nabi dan para sahabat. Kamu mendakwakan seperti itu, pernah tidak didakwakan oleh Nabi dan para sahabat? Kalau tidak pernah, maka itu bukan bagian dari agama Islam. Ya, sehingga yang menjadi prinsip kita sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana para sahabat Nabi, para salafus saleh memahaminya. Demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurangnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.